siang, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan karena siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Lebih kurang 7-8 tahun yang lalu saya pernah pelayanan bersama-sama dengan rekan-rekan di tempat ini. Ada beberapa kesibukan, hari ini adalah hari yang terbaik kita boleh sama-sama berkumpul kembali memuji menyembah Tuhan. Boleh saya datang tangan yang bersuka cita di hadirat Tuhan. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh hampiri 2-3 orang sekalian kita katakan, mari kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur di hadirat Tuhan. Tundukkan kepala sejenak dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil, kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami hidup. Kami bersyukur berterima kasih di hadirat-Mu Tuhan siang ini, karena masih ada satu hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami menaikkan syukur kami sebagai korban di hadirat. Itulah yang memuliakan Engkau Tuhan. Hari ini dengan sikap hati yang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami membawa pujian kami membawa penyembahan kami yang terbaik buat Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya lebih dahulu kepada kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib karena cinta-Mu buat setiap kami. Kami datang di hadirat-Mu siang hari ini. Kami cuma mau bilang satu hal kepada Tuhan. Kami sayang sama Tuhan. Kami kangen sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu melingkupi setiap kami dalam ibadah kami siang hari ini. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami buka ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Nyanyikan kembali. Bila ku melihat apa yang Kau buat, bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Mari katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Syukur, ku
Mari kita datang di hadirat Tuhan siang hari ini dengan hati yang bersyukur.
Tuhan buat kami. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Kami membawa pujian sembah kami bagi Yesus yang baik, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang siap memuji Tuhan bersama kita. Amin. Boleh saya tangan-tangan yang menikmati kebaikan Tuhan. Kasih tos kiri kanan bilang, Dia Allah yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini ada semangat kebaikan Tuhan. Katakan yes. Haleluya. Kami bersyukur di hadirat Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang baik. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yes, ditunjukkannya kasih setianya. Kau menyediakan yang kau Yesus yang luar biasa. Karena Yesus kita luar biasa, kita percaya bersama Yesus kita cakap melakukan perkara yang besar. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. Kami percaya di mana Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, namanya Yesus. Kami percaya perkara besar dapat kami lakukan bersama Tuhan. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar.
Berikan tepuk tangan panjang buat Tuhan setelah sorakan. Haleluya. Bersama Yesus kita cakap melakukan perkara yang besar. Hari ini apapun keadaan kita, jangan khawatir, jangan takut. Kalau Tuhan bisa beserta dengan kita, apapun dapat kita lakukan bersama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita siang hari ini untuk terima kebenaran firman Tuhan dari Allah yang besar, Allah yang kasih, Allah yang luar biasa. Firman-Nya ya dan amin buat setiap kita yang percaya. Kami datang di hadirat dengan sikap hati yang percaya. Allah menyembuh bagi setiap Allah menyelamat dalam hidup. Thank you Jesus. We worship you. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang ajaib. Terima kasih saudara saja nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kasih lewat gunung yang tinggi.
mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi, kau berfirman dan sembuhkanku. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, siapa percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Siang hari ini kami percaya bahwa mujizat itu masih ada, pertolongan Tuhan itu masih ada, dan pintu itu akan terbuka bagi kami. Kami tidak patah semangat sejak kami lihat kayu salib Tuhan, kami melihat kebangkitan Tuhan. Iman kami memandang kami punya masa depan, kami punya harapan yang pasti di dalam Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami berdoa biar persetujuan hari ini mengubah kami, menajamkan kami, untuk kami terus bergerak kepada apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Yang diberkati kita katakan bersama amin. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Selamat siang semuanya, shalom. Puji Tuhan ya. Ini kali kedua saya ada di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Rudi dan semua staf jajaran yang memberikan kesempatan kami bisa hadir. Saya dari Palembang, sejak dari Senin masuk ke pedalaman naik speed di 2-3 jam Bapak Ibu. Wah, asik banget pelayanan di sana. Terus kemudian kemarin baru ketemu sama istri datang ke Jakarta, jadi kita dipertemukan di Jakarta. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu ya buat kita semuanya hari ini yang ke-34 tahun buat kita semuanya. Itu tangan dong. Saya percaya 34 tahun itu kalau makan garam udah makan semuanya deh. Mau debu, mau badai, mau galilitar, mau gelombang, model apapun pernah mengalami. Dan semua karena Tuhan saja. Berkali-kali boleh datang goncangan, tapi berkali-kali juga Tuhan selalu menolong kita semuanya. Katakan amin ya. Tadi sempat sharing sama Pak Rudi, luar biasa sekali. Dan kami percaya bahwa perusahaan ini ada karena banyak orang-orang yang berdoa di tempat ini. Itu kuncinya di situ. Itu kuncinya di situ. Ya, ulang tahun itu biasanya ada 3 hal. Ya, saya kesini dulu Bapak Ibu. Ini penting. Tanpa 3 hal ini habis kita semua ini. Kan tidak punya makna. 1, ulang tahun adalah tempat kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Betul ya? Terima kasih dong buat Tuhan yang udah membawa kita perjalanan journey yang gak gampang. 2, ulang tahun adalah titik di mana kita harus mengevaluasi diri kita. Oh ya, apa yang sudah terjadi, apa yang membuat kita lari cepat, apa yang membuat kita gagal, itu menjadi titik balik di mana kita mengevaluasi diri kita. Dan yang ketiga adalah ulang tahun adalah standar lompatan untuk meraih masa depan. Mimpi-mimpi, target-target apa dan segala macam. Kita berdoa, saya dengar tadi besok ada raker. Biar Tuhan kasih hikmat pada pemimpin-pemimpin di tempat ini, di hatinya sehingga ada hikmat, kreativitas, inovasi yang tiada henti tentunya lewat pertolongan Roh Kudus. Oke? Baik, sebelum acara demi acara saya dikasih waktu 20-30 menit saja. Semoga bisa selesai karena acara cukup padat hari ini. Tema yang diberikan saya adalah percayalah kepadanya maka dia akan bertindak, diambil dari Markus di pasal yang keempat. Markus pasal 4 itu cerita di mana Yesus mengajak murid-murid pergi ke seberang. Yesus yang punya inisiatif ngajak murid-muridnya. Mari kita ke seberang. Kalau Yesus yang ngomong, Yesus pasti tanggung jawab. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Yesus yang ngajak, apapun yang terjadi di perjalanan nanti, Yesus pasti tanggung jawab karena dia yang ngajak.
Yuk makan yuk. Berarti yang bayarin siapa? Hah? Yang ngajak kan begitu kan ya? Yang ngajak. Kalau Yesus ngajak, yuk kita berangkat yuk. Yesus pasti tanggung jawab. Makanya persoalannya bukan kemana saudara pergi, tetapi dengan siapa saudara jalan. Halo, saya ulang. Persoalannya bukan kemana saudara mau pergi. Mau pergi ke tengah laut, di tengah badai, mau tengah apapun juga. Persoalannya adalah dengan siapa saudara jalan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, rajanya badai, badai akan takut di kakinya. Amin gak? Amin ya, amin ya. Nah, kalau saudara baca Laut Galilea, Danau Galilea atau Tiberias itu letaknya ada di 200 meter di bawah permukaan laut. Di sebelah barat itu ada angin yang cukup kuat. Terus ada pegunungan di kanan kirinya. Jadi kalau angin masuk, nabrak gunung, terus lari cari ruang lingkup yang kecil-kecil. Ruang-ruang yang kecil. Jadi masuk, push, itu ngumpul lalu turun ke lembah itu. Jadi kalau saudara lihat dari peta, saya sebenarnya udah siapin PPT, tapi karena ada MMT cukup gede, tapi gak apa-apa lah. Kalau mau, nanti bisa dibagikan. Angin itu datang dari barat dan timur, sehingga menjadikan turbulensi yang cukup kuat di danau itu. Hitungan gak ada 5 menit Pak, Bu, saudara sekalian. Hitungan gak ada 5 menit. Itu danau yang tenang-tenang, tiba-tiba bisa 3 meter, 4 meter. Wow! Apa yang kita bisa pelajari dari ini semuanya? Satu, sadarlah bahwa hari ini sudah petang. Sadarlah bahwa bahaya ada di mana-mana. Dalam Markus 4 ayat yang ke-35 dikatakan begini. Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu sudah petang. Jadi udah gelap. Bahasa yang lain katakan maghrib. Ya, udah mulai gelap-gelap begitu. Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Petrus itu ahli nelayan. Mungkin kalkulasinya tahun ini aman guru. Udah kita berangkat. Apalagi guru ngomong berangkat. Dia nggak ngerti apa yang terjadi. Karena kita kalkulasi ekonomi Indonesia baik-baik. Kita pikir semua fine semuanya. Tapi begitu masuk, kayak kita naik jet coaster dari atas, kita lihat pemandangan. Orang nikah kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kayak naik jet coaster berdua, naik, lalu seatbeltnya turun ceklek, lalu naik, tuk. Ini bagus. Begitu sampai di atas, habis sampai di atas, turun tuh, udah mulai shock. Tapi kan gak boleh berhenti, betul gak? Itulah pernikahan. Gak boleh berhenti, mau dijungkir balikin, mau muntah-muntah, mau pingsan, rasa no. Ya katanya gitu ya. Yang sudah menikah pasti tahu lah rasanya menikah tuh kayak apa kan gitu. Harus sampai tujuan, sampai akhir ending gitu kan. Gak boleh cerai. Nah kira-kira seperti itulah kondisi pada waktu itu. Badai datang bisa kapan saja. Badai datang kepada siapa saja, gak pandang bulu. Mau apa saja, mau Inggris, mau Amerika, mau Cina, semua kena badai yang ada hari ini. Mau yang skala besar, skala kecil, kena semuanya. Kami barusan mau ngurus nih salah satu jemaat tempat kami. Dia pegawai Sritek, Pak. Sritek kan kena ya. Nah, dia salah satu orang key personnya soal keuangan begitu. Kena juga dia tuh. Kapan mungkin minggu depan akan dipanggil ke kejaksaan di Indonesia ini, di Jakarta. Istrinya udah stres. Tenang, kalau misalnya kamu memang gak buat apa-apa, kamu memang gak ngambil, hadapi aja. Takutnya kalau itu kayak bahasa Jawanya dipakake gitu, tahu dipakake ya? Kayak dijerumuskan gitu, memang sengaja ini biang keroknya, itu yang jadi masalah. Itu persoalannya di sana. Badai itu kadang-kadang nggak pernah kita pikir, tapi datang dengan tiba-tiba. Badai itu tidak pandang bulu. Badai itu mengganggu semua kenyamanan yang ada. Tapi dengar baik-baik, semua badai yang terjadi pasti datang seizin
dari penciptanya. Itu yang saya tahu. Jadi badai pasti akan berlalu. Badai selalu datang dan pergi dan punya dampak buruk dalam kehidupan kita. Ya, kata buruk itu sebetulnya ada singkatannya. Blind spot itu B-nya. U-nya unskill. R-nya wrong way atau salah jalan. U-nya buruk, unpredictable, sesuatu yang tidak pernah bisa diprediksi. K-nya kadang-kadang menjadi pembunuh, killing buat orang-orang yang ada. Ngeri Pak, hari-hari ini. Kami ada di pengembalaan di Solo. Banyak jemaat-jemaat kami yang gulung tikar tuh ya sedikit di masa-masa seperti ini. Tapi kita belajar dari Cina. Cina itu keren, memang luar biasa. Ya, di tengah-tengah masa seperti ini, tadinya sebelumnya dia bangun infrastruktur ada di mana-mana. Kemudian kan dirubah, mindsetnya dirubah, menciptakan robot dan main teknologi dan main ekspor yang murah ke luar negeri. Dia curi start terlebih dahulu, sehingga waktu Amerika putuskan untuk menaikkan pajak masuk biaya-biaya impor ekspor segala macam, Cina udah siap terlebih dahulu. Badai itu kayak krisis dalam tulisannya orang Tionghoa. Kita itu terkenal sekali, ya. Krisis dalam tulisan Tionghoa itu ada dua arti, ancaman dan peluang. Dua huruf ini nyatu dalam bahasa Cina. Krisis nyatu itu Pak. Jadi ada krisis memang, tapi benar ada peluang di dalamnya. Ya, hari-hari ini peluang-peluang bisnis makin banyak sebetulnya di sisi positif kalau kita mau lihat. Nah, kalau saudara baca di ayat ini, dikatakan bahwa mereka meninggalkan orang banyak. Mereka bertolak dan membawa Yesus. Nah, untungnya Yesus kan ada di situ. Artinya bahwa apapun yang terjadi, enggak usah takut. Yesus ada bersama dengan kita. Kuasa kebangkitan yang kemarin kita nikmati bersama-sama, biar kita benar-benar mengalami itu di dalam hati kita. Martin Luther pernah berkata begini. Dia kan tokoh reformasi Bapak Ibu. Dia mereformasi gereja karena gereja udah kesalahan semua doktrin dan dogma yang ada. Satu kali dia itu merasa dia berjuang seorang diri. Lalu dia patah semangat, lalu dia burn out. Burn out itu titik stres yang tidak tertanggulangi jadi depresi. Depresi yang dibiarkan jadi burn out. Burn out itu tipikal stres yang udah gak mau apa-apa. Di kamar aja, males aja itu. Martin Luther pernah ada di titik itu. Nah, habis itu istrinya mau keluar. Dia mau pancing Martin Luther agar Martin Luther percaya akan kuasa Yesus. Dia keluar bawa baju hitam-hitam dengan kepala ditutup hitam. Mama mau kemana? Saya mau melayat. Emang ada yang mati di gereja? Ada tuh. Kok nggak ada laporan? Kok nggak ada lelayu? Kan nggak ada informasi dari gereja? Ada Pak. Barusan ini. Siapa yang mati? Kenapa kita? Dia kan pengurus gereja juga kan? Kenapa kita kok nggak tahu kan? Nggak dikasih tahu. Ada barusan. Siapa yang mati Mama? Lalu istrinya ngomong, Tuhan Yesus yang mati. Bah, yang betul aja lah. Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Masa mau mati lagi? Yang benar aja. Benar, Tuhan Yesus mati dan kita mau melayat ke sana. Mak, Alkitab udah jelasin Yesus bangkit hari ketiga, udah naik ke surga. Kita menyembah dia sebagai raja dan dari segala raja. Dia bangkit dan dia punya kuasa atas segalanya. Langsung mamanya ngomong apa? Kalau Yesus punya kuasa, kebangkitan, dan dia bangkit, kenapa suamiku yang punya taring kayak harimau, suamiku yang berani berkata-kata soal kebenaran, berapologia, suamiku yang berani teriak soal sola scriptura, sola gracia, sola fide, sekarang jadi pengecut dan sekarang jadi pendiam semuanya. Mana suamiku yang dulu? Itu kata-kata itu nemplak Martin Luther. Dan akhirnya Martin Luther itu mempercayai kebangkitan dan akhirnya dia kembali kepada jalan reformasi. Dia terus giat di dalam pekerjaannya. Lagu yang terakhir tadi keren banget. Apapun yang terjadi, jangan meragukan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ingat Mazmur 23.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku. Iya. Itu ayat 1, 2, 3. Masuk ayat keempat. Saat aku berjalan dalam lembah kekelaman. Alkitab mencatat bukan pakai kata iya. Engkau bersamaku. Wow. Pemazmur mempermainkan kata ganti dari iya menjadi engkau. Itu artinya makin dekat, Pak. Justru dalam keadaan sekarat susah, Yesus itu gembala yang baik, makin dekat dengan kita. Kasih anugerah Tuhan itu luar biasa. Boleh tepuk tangan buat kebaikan Tuhan buat kita semua. Ia bersama dengan kita. Ya, saya tulis itu di PPT. Lebih baik di dalam perahu dan mengalami badai bersama dengan Yesus daripada Anda di tepi seperti orang banyak yang hanya lihat badai dan lautan yang bebas, danau yang sedang digoncang. Lebih baik ada di dalam perahu. Kenapa? Justru di dalam perahu itu Anda bisa melihat mujizat kuasa Tuhan yang membuat iman Anda bertumbuh. Ya, sementara orang-orang banyak yang ada di pinggir, mereka nggak ngerti peristiwa itu. Bersyukur Anda ada di tengah badai hari ini. Karena apa? Saudara melihat kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, jangan menghakimi proses yang Tuhan sedang berikan dalam kehidupan saudara. Jalani dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Ada satu seniman namanya Banksy. Dia melukis, harganya itu waktu dilelang 1 pound sterling, 1 juta pound sterling. Harga yang cukup fantastis. Lukisan anak pegang balon. Anak pegang balon, terus balonnya lepas. Hanya itu saja. Tapi harganya fantastis. Berapa? 1 juta euro. Setelah digedok di lelang itu, begitu dok, laku. Itu ya, lukisan itu ada mesinnya, Pak. Bapak Ibu sekalian. Terus gambarnya turun. Lah itu ada mesin pemotong kertas. Tahu mesin pemotong kertas? Begitu dimasukkan, ini udah 1 cm, 1 cm, udah semuanya terobek. Sama. Robeklah lukisan itu. Ini yang terlanjur beli. Ya kalau 1 juta rupiah nggak apa, 1 juta pound sterling ya Bapak Ibu. Langsung madet. Waduh. Tapi dia tenang. Baru setengah turun lukisan itu, mesinnya mati. Jadi menyisakan setengah di bawah, setengah lukisan ada di atas. Lalu dia bawa lukisan itu ke rumah. Lalu dipikir, sayang kalau dibuang. Dengan sayang kalau dibuang, karena udah dibeli dengan harga yang mahal. Tahu nggak akhirnya? Dia buat figura yang besar. Sekarang lukisan itu sama kertas yang sobek dijadikan satu figura. Nangkap ya? Satu figura besar, sehingga waktu kita lihat lukisan, kita juga lihat karya robekan lukisan itu. Jadi dia beli satu karya seni, sekarang bisa jadi 2 karya seni. Tahu nggak? Catatan saya waktu dilelang menjadi 18,6 juta pound sterling. Dari 1 juta jadi 18 juta. Hasil robekan itu. Wow. Kita itu kan udah dibeli dengan harga yang mahal, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita, percaya semua proses mendatangkan kebaikan buat kita. Kita lebih sabar, kita lebih kuat, kita lebih tenang, kita lebih dewasa, kita lebih matang dalam kehidupan ini. Katakan amin yang percaya. Yang kedua, jangan menyalahkan suasana dan situasi atau apapun juga. Kecenderungan nih, kalau orang sudah mengalami tekanan, masuk dalam gelombang, nyalahkan itu, nyalahkan ini. Tadi udah dikasih tahu, besok aja pagi berangkat, ngeyel semuanya, udah mulai nyalain di sana. Kita sering dengerin orang dan bukan fokus kepada Yesus sendiri. Bapak Ibu tahu ya, ayat 38. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan dengan tilam
dan murid-muridnya membangunkannya. Yesus bangun itu bukan karena angin ribut, tapi Yesus bangun karena murid-murid yang ribut. Kira-kira kayak gitu ya. Bukan karena anginnya. Oh, Yesus tidur, ada angin. Kenapa? Dia raja atas angin dan badai. Saya berdoa di tengah-tengah goncangan apapun, saudara bisa tidur dengan nyenyak. Stres apapun, persoalan pekerjaan yang menumpuk, tetap bisa tidur. Haleluya. Ada yang tidak bisa tidur? Ada yang bergantung sama obat tidur? Biasanya kalau tekanan berat, masalah tinggi dan membuat pikiran ini terus kita pikir dengan tegang, kita tuh susah tidur. Yesus itu di tengah badai saat bubur, Bapak Ibu. Dia bangun bukan karena angin ribut, karena murid-muridnya yang ribut. Dia tenang di tengah badai. Saya mau share satu, ini jemaat tahun ini, Bapak Ibu. Mamahnya meninggal barusan kemarin. Mama sama papanya pisah. Papanya jatuh cinta sama penyanyi dangdut, ya, dangdut koplo itu loh, MC dadang. Dia juga suka nyanyi, ketemu, udah kantil dan begitu. Nah, akhirnya menikah, tinggal mamanya sama dia. Tugas mama tuh kan menyiapkan makanan, ya. Dia nyiapin makanan setiap pagi. Dia pergi ke kampung, dia tinggal di kampung, tengah kampung. Namanya Grembet, ya. Tahu Grembet ya? Ya, itu kalau di Solo ada di dekat Manan, ada kampung kecil Grembet. Namanya juga kampung, beli lauk kan gak usah pakai helm, kan di kampung. Pikirnya begitu. Dia beli, waktu dia pulang, motor dari sana tuh kenceng. Wah, badai pun terjadi. Gak ada rencana, gak mikir apa-apa, mamanya langsung geledak. Darah keluar dari telinga, hidung dan semua. Bawa ke ICU, UGD, dokter waktu di ronsen ditanya, dokter cuma geleng-geleng aja. Singkat cerita, mama ini bergantung dengan alat pernafasan. Tuhan kasih hati kepada kami untuk peluk anak ini. Namanya Bintang. Anak ini waktu kecil bocor jantung. Staf kami harus mendampingi sampai 2 minggu di Jakarta gara-gara karena jantung. Sekarang dipisahkan antara papa sama mamanya. Sekarang kondisi mamanya kritis dalam keadaan seperti itu dan bergantung dengan pernafasan buatan. Saya ngomong sama Bintang, kita percaya ada mujizat. Saya percaya ada mujizat. Tapi juga kita percaya juga data semua yang dokter berikan kepada kita. Orang sekolah kok, tinggi-tinggi, ada ronsen, ada segala macam. Kamu harus siap 2 hal. 1, mamahmu bisa sembuh, kita percaya, kita berjuang. Tapi kamu juga harus siap kalau mamah dipanggil Tuhan. Air mata udah jatuh. Saya tepuk pundaknya. Roh Kudus tuh terus kasih sesuatu di hati saya. Ngomong sama anak ini bahwa gak akan lama aku akan ambil. Terus saya ngomong, Bin, jangan-jangan mamamu ini cuma nunggu kamu. Sing dipikiri cuma kamu. Nah, aku mau berangkat, anakku gimana ya? Jadi dia udah siap tapi tangannya masih mikir dan pegangan sama anak. Kan gak bisa dilepas kan, dia susah lepas. Dan kasihan sama mama. Ini ibadah pagi, mamanya di rumah sakit, dia datang tuh. Bintang, ngomong sama mamamu selesai ibadah. Mama kalau mau pergi, kan bapak pergi. Bintang punya papi sama mama. Dia kalau panggil kami papi sama mama. Udah pergi aja gak apa-apa. Aku masih punya papi sama mama, ini sama komunitas. Tapi kalau mama mau sembuh, yuk berjuang. Kami juga doa bersama-sama. Kita percaya ada kuasa. 2 ini ngomong sama mama. Betul, dia ngomong sama mama. Sore habis ibadah, kami ke sana. Terus kemudian saya bisikin di telinga, namanya Rini, kowe mau pulang mah gak apa-apa. Bintang kami rawat. Stop, percaya kita punya Tuhan, kita ketemu di surga. Tapi nek kowe mau hidup, ayo berjuang. Aku berdoa, kamu juga berdoa, bergumul. Dia diam karena gak sadar, tapi saya tahu rohnya nanti. Kami pulang dari rumah sakit, gak ada 15 menit, masih di jalan. HP bunyi, dia udah dipanggil Tuhan.
Udah besok upacara. Saya sama istri mikir, wah ini anak masih 2 SMK. Gimana nanti nyekolahin, kita harus ngatur dan kita harus ya support lah untuk itu. Kita belum mikir, belum ambil keputusan untuk bla 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 bla. Bosnya mamanya mau gini. Intan, mamamu udah kerja sama aku 30 tahun lebih. Jadi sebagai tanda kasih dan terima kasih, kami perusahaan, kami cover sampai S1. S1, 2. Nek kamu mau kerja, mau gantikan posisi mama, kami siap, kami langsung terima kamu kerja. Di tengah-tengah lulus cari kerja susah, dia udah dapat kerjaan, jaminan, dan dia kuliah udah jaminan lagi. Cukup Bapak Ibu? Belum. Kami dengar, mamanya ngambil perumahan di pinggir Solo, perumahan kecil gitu. Baru tekan kontrak berapa bulan, terus dipanggil Tuhan. Kalau dia dipanggil Tuhan, berarti yang kerja tulang punggung untuk bayar udah nggak ada. Kalau nggak ada yang bisa bayar, terus dia jatuh ke ahli waris itu. Langsung to the point, nggak perlu bayar itu perumahan cicilan, langsung turun ke tempat ini bintang. Saya tuh cerita merintih, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan yang hebat, luar biasa. Mikir aja belum, tapi bersama Tuhan sudah disediakan semuanya. Luar biasa. Come on, saya mau ajar Bapak Ibu, di tengah Anda melihat goncang ganjing, turbulensi ekonomi yang gak baik-baik, iya. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Kita masih ada di bumi, Pak. Kita orang yang dicinta Tuhan. Dia gak akan biarkan kita habis dan mati. Percaya deh. Perusahaan ini perusahaan besar 34 tahun. Ada banyak karyawan yang bergantung di dalamnya. Sekolah, kuliah, termasuk cicilan dan cicilan yang lain. Saya percaya Tuhan kok cinta sama perusahaan ini. Tetap jaya dan tetap akan ada bersama dengan Tuhan, melewati semua badai apapun yang terjadi. Yang sepakat katakan amin. Amin. Luar biasa. Percaya kepada Tuhan dan jangan takut apapun yang terjadi. Markus 34 dikatakan begini, ayat terakhir saya selesai. Tetapi tidak lama kemudian datanglah badai yang hebat. Ombak itu menggulung tinggi, memasuki perahu, sehingga perahu itu hampir penuh. Belum penuh, hampir penuh. Saya ulang, belum penuh, hampir penuh. Dengan air hampir tenggelam, tapi belum tenggelam. Kita itu masih bisa makan, haleluya Pak. Kita masih bisa hidup, masih bisa kayak begini, puji Tuhan. Masih bisa nge-grab, masih bisa ini. Kemarin saya ke Palembang, setengah mati. Jalan itu kalau udah hujan, gak bisa masuk itu ke gereja. Karena lumpur, kalau udah kering, habis hujan, kering, lengket Pak. Susah sekali. Susah banget. Sandal harus saya tinggal, menjadi kenang-kenangan buat coba di sana. Kenapa? Jebol. Soleh udah putus begitu. Sampai hari ini kami merasa, saya suami istri dipelihara Tuhan di tengah-tengah macam-macam kris. Kalau diceritain Pak, kesaksian kami, saya mau mati 2 kali. 1, kecelakaan waktu mau ngajar di STT Tawangmangu, naik motor adu banteng. Puan, saya pikir itu anak kasih jalan, anak SMA, pas sekolahan, jam 8:04 lah, itu kan jam sekolah kan. Dia ternyata nggak sekolah, naik motor laki, saya motor Vario. Itu metik, kalau direm kan nggak sit, langsung berhenti, masih ada sisanya. Beruah. Tulang di sini disposition Pak, 2 ini, 2 tulang legamen putus. Sini ada beberapa patah ini. Dokter tuh lihat ronsen sampai 5-10 menit, bingung mana dulu yang mau dioperasi. Terlalu banyak patah begitu. Tapi nggak tahu Tuhan kasih hikmah sama dokter itu. Ya ini dulu lah. Begitu di-cut, dikasih pen, lalu nggak tahu semua beberapa tulang yang di belakang itu tiba-tiba bisa kembali kepada semuanya. Jadi itu memang pas di sini. Ini tindakan yang pertama. Jadi sampai hari ini saya masih pakai pen. 2000 berapa nih? 17 ini?
2018 lah. Sampai hari ini saya masih pakai pen. Saya ngomong sama dokter, dokter dilepas pennya boleh nggak? Oh jangan, nanti keseimbangannya. Saya takut kalau masuk bandara loh, masuk screening, Bapak mundur, maju lagi Pak, begitu bagian sini Bapak Ibu ya. Saya pengen juga nanti kalau Tuhan panggil selesai lah ini. Ternyata dokter ngomong jangan Pak. Ya udah sampai sekarang saya pakai. Itu yang pertama Bapak Ibu. Istri ketakutan udah. Waktu saya tuh tidur, dia cerita, aku bawa pakaian kotor ke rumah pun nangis. Nggak tahu aku mau jadi apa. Kamu mau gimana nantinya? Mau lumpuh, mau apa sekarang? Aku udah nggak kebayang nanti hidup. Tapi puji Tuhan, hari demi hari dijalani, kamu pulih luar biasa. Yang kedua, COVID. Sama Pak, saya COVID angkatan pertama, saturasi 70. Saya jalan ke situ aja dah ngos-ngosan. Paru-paru itu udah kabut, asap, putih. Dokter udah ngomong, Bu, kalau ada rumah sakit yang lain mitra Bapak Ibu kalau kenalan boleh dipindah. Tapi saya tidak menjamin Bapak sampai ke rumah sakit dengan selamat. Tapi alat kami terbatas, harus pakai inkubator Bapak. Kami cuma punya satu rumah sakit itu. Istri saya punya iman, gak apa-apa, udah pakai alat apapun, saya percaya suami saya tidak dipanggil Tuhan. Kerjaan belum selesai. Sampai hari ini saya bisa hadir hari ini. Semua kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ayo cerita, Bapak Ibu, saya percaya punya cerita bersama Tuhan. Badai, persoalan apapun, tapi justru di tengah-tengah seperti itulah kita bisa melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat di tengah-tengah kita. Saya mau tutup satu cerita George Muller, ya, boleh sih? George Muller ini orang di mana di Inggris. Dia punya panti asuhan terbanyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu kali stafnya ngomong, Bapak, roti, gandum segala macam udah habis. Pagi ini anak-anak mau makan apa? Udah percaya dia, percaya. Ya udah, bos kepalanya, ownernya ngomong percaya, udah percaya. Dah, seperti biasa anak-anak dikumpulkan di meja makan sebelum berangkat ke sekolah. Di depan ada piring kosong.